Kata Imam Ibnu Rajab, sesungguhnya tanda diterimanya taat kita sama Allah, kita sambung itu taatan ke setelah ketaatan. Artinya apa? Jangan sampai kita tinggalin taat kita di bulan Ramadan, ini di bulan Syawal udah diterapin acan-acan. Ramadan kita taat, Syawal kita amal-amalan. Ramadan kita rajin banget nih ibadah tadarusnya, di Syawal malah ada. Ngaso bener. Beneran ngaso itu. Ada benang bro. Sampai ngaji kebuatan lama ngaso. Hari tenang 11 bulan. Coba ini perhatikan ucapan Imam Ibnu Rajab, Pak. Jadi tanda diterimanya taat kita sama Allah adanya kelanjutan taat setelah ketaatan. Kita taat di bulan Ramadan, kudu dilanjut di bulan Syawal. Berarti kalau andai kata masuk bulan Syawal ketaatan kita kagak lanjut, berarti ada petanda kita kagak diterima taatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia Ramadan. Sia-sia jadinya. Makanya ada ungkapan oleh Imam Rajab kalimat setelahnya, fama asana al hasanata ba'da al hasanati. Alangkah bagusnya ada sebuah kebaikan setelah kebaikan. Setelah kebaikan apa maksudnya? Ramadan udah kelar. Setelah Ramadan ada kebaikan kita ambil, maka diterapin kita di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus 12 bulan. Itu namanya Ramadan kita jaga dan kita kagak tinggalin. Kalau begitu, Ramadan mulu tiap hari, Pak. Ya bukan artinya kita puasa mulu, bukan. Iya. Kalaupun mau puasa lanjut, masih bulan Syawal, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam bikadari, silakan. Kalau kita mau ingin berpuasa lanjut lagi 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan ganjarannya seperti 1 tahun kita puasa. Sebulan yang lalu mulu. Bagaimana setahun kita puasa? Tapi kita mendapatkan pahala 1 tahun 6 hari bulan Syawal kita puasa. Memang syaratnya kudu sempurna Ramadannya kemarin puasanya. Kan syaratnya mansoma. Siapa yang puasa Ramadan itu syaratnya. Nah ini kagak puasa kemarin, dia ujung-ujung puasa bulan Syawal. Bener, ini orang Ramadan kagak puasa, ini Syawal puasa. Katanya begitu guru, kalau 6 hari bulan Syawal seolah puasa setahun. Iya. Itu ada syarat itu. Syarat daripada man kan itu huruf syarat dalam ilmu nahwu itu. Man soma, siapa yang berpuasa. Ramadan itu syaratnya dulu. Summa atba'ahu, baru kemudian sambung. Sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini syaratnya nggak dipakai. Nah ini syaratnya dipakai. Ramadan kagak puasa, ujung-ujung dia puasa di bulan Syawal. Apa alasannya? Dapatnya banyakan buah setahun. Masih bulan. Itu akal-akalan guru. Nah ini, jadi kalau kita pengen melihat bahwa tanda amal taat kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di bulan setelah Ramadan, istiqomah apa tidak. Saya ambil contoh satu, Pak. Sholat sunnah dah. Kita di Ramadan kemarin sholat sunnah tarawih sebulan full. Berapa rakaat? Kemarin 10, 3 berpikir ya. Nah, bagaimana ini guru? Kita pengen nerapin sholat sunnah selain di bulan Ramadan. Ini kan udah masuk Syawal. Apakah tarawih kita diri juga? Jangan, tarawih mau khusus di bulan Ramadan. Buatan rajin. Buatan rajin ini tarawih masih lanjut aja. Ada sunnah lain yang memang kalau kita pengen jalanin dan kita pengen aplikasikan ada dalilnya. Satu, di selain Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah terus itu ada namanya sholat sunnah tahajud. Kalau sholat sunnah tahajud nggak terbatas nilai rakaatnya, berapapun jumlahnya, 20 kita mau bikin kaya, terawih silahkan. Pelempengan ini jangan pakai ada imam sama makmum. Boleh-boleh aja nih, cuman kagak disunahkan. Silahkan gak jadi masalah tahajud. Tambahin 3 witir, jadi 23. Cuman sholat tahajud, bukan sholat tarawih. Gak ada batasan bilangan sholat tahajud berapa aja, silahkan. Artinya ini kita pengen menjaga keistiqomahan kita.
Silakan Pak. Asal jangan sholat duha di malam hari, jangan. Duha mau di pagi hari. Betul, tahajud di musola rame-rame lagi. Ini jaga istiqomah kita, silakan Pak. Kalau pengen jaga minimal banget, kalau emang berat 22 rakaat. 2 rakaat. Yang kedua, jaga sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Kalau tarawih mah Pak, kemarin kita sholat tuh ya, ganjarannya cuma diampuni dosa kita Pak. Man qoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma diampuni dosanya. Itu kok dosa kecil yang diampuni. Tapi qobliyah dengan ba'diyah kalau kita istiqomahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nih yang qobliyah dan ba'diyah yang kategorinya muakkadah. Apa kata Nabi? Man shalla isnata asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa orang yang sholat 12 rakaat di pagi sama di malam, niscaya akan dibangun rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sholat 12 rakaat ini, Pak? Pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini langkah penting dilakuin. Buru-buru dilakuin, kagak. Ini mah kagak aja dilakuin. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau kita kan ngerjainnya berapa rakaat? Tambah 2 lagi. 2 rakaat. Yang begitu dalilnya Pak. Niatnya potong atau mau lanjutin usolli sunnata qobliyati zuhri arba'an lillahi ta'ala. Kalau ngerjain sholat sunnah 4 rakaat di tengah hari bolong atau enggak di malam, boleh 4 rakaat sekaligus. Bikin formasi ini 4-4-3. Enggak, 4-4-3 sholat apaan itu? Ya, bikin 4 rakaat sekaligus boleh sebelum zuhur 4 rakaat. Maksudnya enggak 2 salam gitu. Boleh mau 2 salam, boleh 1 salam kalau di tengah hari. Tapi kalau di malam kagak boleh 4. 2-2. 1, 4. Hitung ini ya. Tadi berapa totalnya? 12. 2 rakaat setelah zuhur berapa? 6 ya. 2 rakaat setelah maghrib 8. 2 rakaat setelah isya 10. 2 rakaat sebelum subuh. Itu dalam istilah fikih namanya disebut sholat sunnah muakkadah. Itu kita istiqomahin. Kalau kata Nabi bunyalahu baitun fil jannah, berarti perkara dunianya dilancari sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ganjarannya aja surga. Masa perkara dunia dipersulit? Maka istiqomahkan sholat sunnah tadi. Sholat sunnah aja dulu, yang wajib kagak parah. Parah ini. Justru sholat sunnah itu nambel. Nah ini kalau misalnya katakan sholat wajib, apa yang mau ditambel? Nah ini yang kita kudu istiqomahkan. Berarti kalau gitu bisa kita lihat kepada introspeksi diri kita sendiri. Taat kita bisa diterima kalau ada kesinambungan taat setelah Ramadan. 1, masalah sholat sunnah. Kedua, di Ramadan kan banyak banget pelajaran yang kita ambil, Bang. Pertama dari sholat sunnah. Yang kedua, hablum minan nas. Apa salah satu contohnya? Sedekah, zakat. Jangan kita putus di bulan Syawal. Ntar aja dah, tunggu Ramadan lagi. Iya, kalau panjang umurnya kalau ada. Nah ini artinya kita tidak ada berkelanjutan sedekah setelah Ramadan dan beranggap udah Ramadan aja udah cukup. Berarti ini kalau menurut Imam Ibnu Rajab, petanda taat kita gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ketiga, ngaji kita. Ini kan ngaji kita salah satu wadah kita mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu, lalu ibadah yang kita terapkan dan kita kerjakan itu sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Maka andai kata ada orang ibadah kagak punya ilmunya dan kagak tahu ilmunya,
jangan harap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini juga masih saya dukung, Pak, daripada kagak ibadah. Daripada dia kagak sholat. Iya. Men kalau udah rajin sholat, ngaji udah rajin di situ mau biar tahu ilmunya. Jangan sholat dulu toh. Yang penting sholat dulu lah. Iya, sholat apa niatnya? Jangan makin penting sholat. Iya, biar tahu niatnya. Karena yang membedakan ibadah dengan ibadah lain adalah niat. Iya, jangan takbir aja tapi dia tidak tahu. Nah, yang ketiga, poin daripada bulan Syawal ini. Saya seringkali Pak menekankan Syawal itu emang artinya apa sih? Syawal, makan-makan. Tupat. Syawal itu artinya naik, tinggi, meningkat. Bukan maaf-maafan. Kata siapa Syawal kudu maaf-maafan? Syawal itu artinya meningkat. Nah, orang kita kenapa salah kaprah, saling memaaf-maafkan di bulan Syawal? Ntar membuat di Lebaran kalau punya salah. Jadi punya salah nih. Ini apalagi misalnya dia punya salah bulan Zulqa'dah. Kalau minta maaf, nunggu Lebaran minta maafnya. Nah, emang apa nunggu Lebaran? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah pernah sabda begini, Pak. Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa orang yang punya salah sama saudaranya, maka minta dihalalin dari kesalahannya. Artinya minta maaf. Itu Nabi kagak ngomong di bulan Syawal. Kagak pakai nunggu Lebaran. Itu Nabi kagak ngomong kudu di bulan Syawal, kudu di Lebaran, kagak ngomong begitu. Nabi cuma perintahnya langsung minta maaf kalau kita punya salah. Nah, orang kita ntar nunggu Lebaran. Emang apa sih Guru kalau apa nunggu Lebaran? Pertama nih, kita kan udah tahu Pak, umur kita panjang atau pendek berapa? Kita nggak ada yang tahu di sini Pak. Siapa tahu yang tua duluan ya silakan. Kalau jadi masalah, kan nggak ada yang tahu itu. Emang ada muda dulu, ngomong kalah. Lah itu hadis Nabi. Emang kenapa kalau ada orang punya salah tapi dia kagak mau minta maaf? Bahkan maafnya ditunda-tunda. Ukhidha min hasanatihi. Orang yang punya salah sama sesama muslim, maka orang yang punya salah ini kalau dia punya amalan baiknya diambil sama Allah amalan baik. Dikasih sama orang yang pernah dia zolimi. Iya Guru kalau dia punya amal baik. Kalau dia nggak punya amal baik, amal buruk juga. Amal orang yang dizolimi, amal buruknya diambil sama Allah, diberikan sama orang yang zolimi. Jadi dia udah punya dosa dewek, nanggung dosa orang lain. Sampai sebegitunya. Dan makanya taubat minta maaf sama manusia lebih ribet daripada sama Allah. Kalau sama Allah, pertama ayo pria udah jauhin dah maksiatnya. Wa ayanama udah nyesel dah. Wa ayazima ala yang udah ilahya abada udah, jangan ada niat kembali lagi sama maksiat. Kelar dosa kita sama Allah. Tapi sama manusia, wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, kudu terbebas dari hak pelakunya. Kita punya kesalahan, kita minta maaf, kudu dibebasin permohonannya itu. Makanya kalau ada orang yang minta maaf cuma bahasanya maaf lahir batin, kagak aci. Beneran ini kagak aci. Udah kagak sah, apalagi cuma lewat WA, kagak datang, kagak sah Guru. Jadi kalau kita begitu bagaimana? Lah, kudu sebut kesalahannya. Ya misalnya saya nyolong ayam ya. Iya, nyolong ayam. Bang Madi saya minta maaf ya dulu, Bang Madi ayamnya saya colong gitu. Ribet juga begitu. Emang begitu mainannya, aturannya Pak. Lah kalau Bapak ujung-ujung datang, mohon maaf ya Bang, maafin saya, mohon maaf lahir batin. Kita bingung, ini salah apaan? Dan kemarin ayam hilang itu, lah emang apa? Kerjaan saya. Kudu ngomong begitu. Jawabnya kudu diulangin aja. Nah, poin nomor 2-nya, ini kalau kayak gitu Pak Guru, kagak jadi maaf-maafan malah jadi berantem. Itu maka urusan nomor 2. Ya berarti kita udah memenuhi syarat daripada fikihnya Pak. Kalau kita minta maaf langsung, kita umumin kesalahan kita, dia nggak maafin. Kalau dia nggak maafin, berarti urusan dia langsung sama Allah. Urusan kita kelar selaku
Manusia, urusan dia nanti sama Allah. Kenapa dia nggak memaafkan itu? Nanti kalau diminta ganti bro, Kalau gimana? diminta ganti. Kalau kita ganti-ganti, iya kalau lagi minta kalau kagak, ya bagaimana juga caranya? Ujung-ujungnya kan jadi utang. Gara-gara lebaran jadi utang. Lo ujung-ujungnya nyesel lebaran jadi utang. Emang begitu aturannya Pak. Nah maka daripada itu permohonan maaf kepada manusia, kalau kita lihat di situ itu sulit dibandingkan permohonan maaf kita kepada Allah. Kita Pak masuk surga itu punya potensi besar, jalurnya hablumminanas. Saya kasih tahu hadisnya Pak. Rasulullah ketika di Madinah pernah ngomong begini, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan kedamaian, urusan kita sama manusia. Berikan makan, urusan kita sama manusia. Sambung silaturahim, urusan kita sama manusia. 3 urusan kita sama manusia. Nah poin yang keempatnya wasallu bil laili, salat di malam hari, urusan kita sama Allah. Maka dari 4 amalan ini, maka kita akan bisa masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Lihat dari 4 amalan ini, 1, 2, 3 poin kita sama manusia, 1 poin kita sama Allah. Artinya habluminan nas kita menjadi poin besar, bisa masukin kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Coba saya tanya nih, jawab nih ya. Orang sesama muslim atau selama dia muslim, sholatnya jarang, maksiat istiqomah. Enggak, ini beneran ini, beneran ini. Dia masih muslim, maksiatnya istiqomah, mati, surga neraka. Nah, surga neraka. Kalau Bapak bagaimana neraka, bener, tapi ujung-ujungnya bisa ke surga, Pak. Kenapa? Selama dia tidak menyekutukan Allah. Benar gak? Selama dia tidak menyekutukan Allah, sholatnya rada jarang, ngajinya rada jarang, ama maksiatnya istiqomah, mati insya Allah surga berbelakangan. Ya, kalau begitu kagak ngaji dulu, entar dulu. Kalau begitu aja bisa masuk surga, maksud saya begitu tuh. Apalagi yang model begini, cepat masuk surganya. Mau masuk surga apa tadi? Kalau mau masuk duluan ini, artinya begitu aja bisa masuk surga, Pak. Apalagi yang ibadahnya, istiqomahnya. Itu kalau kita urusannya tuh dia sama Allah. Coba sama manusia. Ketika ada salah sama manusia belum dimaafkan dan belum minta maaf, sekalipun urusan sama Allah, wirid tiap hari, tahajud kagak putus, istighfar kagak putus, sedekah kagak putus, tapi belum ada dia dibukakan pintu maaf sama manusia, keganjel Pak, belum bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Repot juga ya. Dan berarti kalau begitu habluminan nas itu lebih punya potensi besar. Bukan berarti ibadah kagak usah, sholat kagak usah, lego begitu juga memahaminya. Ya, maka momentum di bulan Syawal ini, 1, saya tidak menyalahkan momentum memaafkan. Tapi yang jadi poin penting adalah mohon maaf tidak harus di bulan Syawal. Kapanpun kita punya salah, buru-buru kita minta maaf. Lalu gimana? Badan enggak sama sekali kan lumayan di Tahun sekali. lebaran ada. Daripada enggak sama sekali selamanya, kalau enggak ada momen lebaran kita Iya, masih penting juga sih, biasanya masih ada maaf-maafan. Lah itu pas sama kayak tadi itu, sholat udah tahu ilmunya. Ya kalau nggak tahu ilmunya ditolak. Cuma saya bilang masih mending sholat daripada kagak sholat. Ya setidaknya kita udah tahu ilmunya. Ya ketika kita punya salah habluminan nas, maka selesaikan segera mungkin. Kita kan pernah nyaksiin Pak, pernah nyaksiin kagak orang mati kagak hidup kagak. Jadi mati, dikata mati belum mati, dikata hidup pengen mati. Jadi susah Pak sakaratul mautnya. Nah ketika ditelusuri kenapa bisa begitu, ternyata dia punya salah sama manusia dan kebetulan manusia itu belum memaafkannya. Pernah kan nyaksiin gitu? Air pengantar udah berapa umat tahun begini, kagak mati bisa jadi orang. Lah pas banget ditelusuri dia punya salah, datang dah minta maaf. Enggak, bukan dia itu, dia lagi cengar-cengar. Orangnya wakilin, minta maaf, minta diikhlasin. Baru dah ketika dimaafin, diikhlasin, lancar meninggal. Itu baru urusan apa? Di dunia begitu. Bagaimana urusan di akhirat?
Makanya Rasulullah sampai mengategorikan hakikat benar-benar muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Benar-benar kita jaga sesama muslim. Karena urusan hablum minan nas, kalau urusan soal memaafkan kudu gamblang. Makanya boleh jadi Al-Imam Nawawi sampai mengatakan al-istighlal mubham la yakfi. Jadi permohonan maaf dalam bentuk samar tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, mudah-mudahan dalam pembukaan pengajian kita ini Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita keistiqomahan, sehingga dengan sebab wasilah istiqomah kita, perkara-perkara urusan dunia kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair wa sihhah wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarusana wa tamin taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika as-salihin bi fadlika wa karamika wa judika ya akramal akramin. Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubaarakan min haitsu la nahtasib. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.